Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Querido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program keluarga atau bantuan pangan tunai. Nah, pada kali ini saya khusus membahas tentang bagaimana sih cara dan syarat untuk membuat KK ya tahun 2021. Karena pada kali ini informasi terdapat ya kayak pada kata baru sekarang itu sudah memakai barcode ya, dan ada informasi juga bisa langsung di print di rumah. Nah, tapi sebelum saya jelaskan kepada inti dari video tersebut, dan yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa tekan tombol like ya, dan yang mau bertanya bisa langsung komen di bawah, dan yang baru bergabung nah tentunya selalu dukung channel ini, yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video terbaru dan tidak ketinggalan informasi terbaru tentang informasi bantuan sosial. Baik, kartu keluarga ya adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Nah, sebab hal tersebut diatur dalam peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Jadi kartu keluarga itu umumnya membuat informasi tentang data susunan keluarga, hubungan hingga jumlah anggota keluarga. Terlebih lagi bagi kamu yang baru saja menikah, identitas yang satu ini perlu kamu urus. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu ya, karena pembuatan kakak ini menunjukkan bahwa kamu memang memiliki satu keluarga. Kan dalam bansos juga harus sekarang itu pentingnya kakak dan juga sebagainya itu sangatlah penting dalam identitas pemadanan data seperti itu. Nah, penerbitan KK terdiri atas penerbitan KK baru ya, penerbitan KK karena perubahan data, dan juga KK karena hilang atau rusak. Jadi ada tiga seperti itu ya. Pada proses pembuatannya kartu keluarga biasanya dicetak seperti KK, yaitu untuk para keluarga, ketua RT, dan juga antar kelurahan. Lalu bagaimana sih cara membuat KK terbaru? Nah, simaklah apa yang ada syarat yang dibutuhkan di bawah ini. Nah, syarat yang pertama bisa dilihat itu dari nomor 1. Nah, minta surat ya, pengantar. Nomor 2 apa itu? Membuat surat pengantar tersebut ke ketua RW dan minta stempel RW ya. Yang pertama RT, dan yang ketiga itu bisa lihat membawa surat pengantar tersebut dan peserta lainnya kantor kelurahan, lalu mengisi formulir permohonan pembuatan KK baru yang terjadi di kantor kelurahan atau desa seperti itu. Nah, yang keempat dari petugas kelurahan mengajak kelengkapan berkas yang menjadi syarat pembuatan KK baru. Nah, yang kelima, jika sudah lengkap, lurah akan mendatangi formulir permohonan pembuatan kartu baru tersebut. Nah, berkas yang sudah ditandatangani oleh lurah kemudian kamu teruskan ke kecamatan seperti itu ya. Bisa ya tidak lurah ya, kepala desa ya intinya. Nah, kemudian syaratnya apa? Nah, jika kamu sudah mengetahui cara membuat kartu keluarga, pastikan kamu juga mengetahui syarat yang diperlukan. Nah, jadi apa? Pastikan persyaratan yang kamu bawa sesuai dengan kebutuhan kartu keluarga yang ingin kamu buat ya. Jadi harus mengetahui syarat-syaratnya apa. Jadi sediakan di atas tadi ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama buat pasangan baru. Nah, ini bisa dibaca ya. Untuk pasangan baru menikah, kartu keluarga dapat dibuat setelah pernikahan selesai dilakukan ya. Dengan memiliki kakak, kamu jadi bisa mengurus berbagai keperluan lebih mudah karena memang sudah satu keluarga. Seperti apa ya, ini misal kredit KPR atau bagaimana sebagai contoh, dan mungkin apa ya paspor atau tabungan dan sebagainya seperti itu. Nah, berikut syarat yang harus dipenuhi untuk membuat kartu keluarga ya. Yang surat pengantar dari RT yang sudah stempel RW ya, fotokopi buku nikah. Nah, ini untuk khusus yang baru menikah atau perkawinan. Nah, kemudian surat keterangan pindah khusus untuk anggota keluarga yang mendatang. Jadi kadang-kala kan ikut suami atau ikut istri seperti itu ya. Jadi ada surat keterangan pindah seperti itu. Nah, kemudian penambahan anggota keluarga atau kelahiran ya. Jika terdapat anggota keluarga yang baru lahir, maka kamu wajib menambahkannya dalam kartu keluarga. Berikut syaratnya ya, yaitu surat pengantar dari RT atau RW, yaitu kartu kakak yang lama. Nah, otomatis yang baru mau melahirkan ya pasti ke kakak lama itu dibuat bisa perubahan ya. Surat keterangan kelahiran ya, untuk anggota baru atau keluarga atau anak yang baru lahir seperti itu. Terus
Yang ketiga adalah penambahan anggota keluarga ya, atau yang menumpang. Ini bisa ada syarat-syaratnya seperti ini ya, bisa dibaca, yaitu surat pengantar RT atau RW daerah setempat ya, kartu keluarga lama atau kartu keluarga yang ditumpangi, surat pindah datang jika tidak satu daerah seperti itu. Nah, surat keterangan datang dari luar negeri untuk warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri seperti itu untuk penambahan yang memang menumpang, bukan anggota inti ya atau family lain. Yang terakhir itu ada paspor izin ya, tinggal tetap dan surat keterangan dari kepolisian atau SKCK atau surat tanda lapor diri. Nah, pengurangan anggota keluarga atau adanya kematian ya, jika ada anggota keluarga meninggal atau ada kematian, maka wajib mengubah data di kartu keluargamu, karena untuk pengupdatean data itulah sangat penting ya. Jadi selalu update ketika ada penambahan dan juga pengurangan, selalu lapor seperti itu. Beberapa syarat yang tersebut diantaranya yaitu apa? Surat pengantar dari RT atau RW daerah setempat ya, kartu keluarga lama, surat keterangan kematian atau meninggal dunia. Nah, jika pengurangan terjadi karena adanya anggota keluarga yang pindah, maka surat keterangan kematian diganti dengan surat keterangan pindah seperti itu untuk keluarga yang pindah. Jadi bedanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penggantian karena hilang atau rusak. Nah, ini kadang-kala ada ya, ada kalanya rusak ya. Syaratnya seperti ini, surat pengantar RT atau RW ya daerah setempat masing-masing. Terus bisa disiapkan juga nanti apa mungkin, tapi yang lebih jelas awal tetap dari surat RT dan RW daerah setempat jika memang hilang seperti itu. Nah, kemudian apa ya, ini adalah surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, itu penting hanya untuk kakak yang hilang ya. Kartu keluarga yang rusak hanya untuk kakak yang rusak. Nah, fotokopi dokumen kependudukan atau KTP dari salah satu anggota keluarga sebagai syaratnya ya. Dokumen keimigrasian bagi orang asing. Nah, itu biasanya jarang dilakukan, mungkin yang di atas itu yang sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian adalah cara mencetak kartu keluarga dari rumah. Nah, ini intinya karena memang sekarang ini kartu keluarga itu memang kata yang terbaru ya, untuk 2021 itu ada barcode-nya. Jadi ini merupakan ada yang baru ya. Nanti kalau bisa dikenal bisa cek saja melalui smartphone atau HP ya. Barcode itu lewat kamera, nanti bisa dibuka kameranya, bisa dicek, bisa masuk websitenya. Nah, setelah kamu tahu cara membuat kartu keluarga, kini kamu bisa minta langsung dari rumah loh. Nah, nantinya jika biasanya kakak cetak dalam jenis kertas seperti printing berhologram, ini kamu bisa mencetak langsung di selembar kertas biasa. Jadi bisa melalui barcode kamu foto itu bisa di rumah, nanti bisa di print sendiri ya, tanpa harus mengurus bolak-balik ke Dukcapil seperti itu. Terus bagaimana sih terkait keabsahannya ya? Jangan khawatir, kartu keluarga kamu akan tetap memiliki kekuatan hukum ya, sebab terdapat kode pemindai berbentuk quick response QR tadi ya, yang pojok bawah kanan itu dari kertas yang cetak mandiri dari rumah. Nah, ini bisa digunakan dan pengganti tanda tangan serta cap basah. Jadi dalam itu memang sudah ada tanda tangannya. Nah, ini sebagai caranya untuk mengetahui keaslian dokumen, cukup dekatkan kode QR ini dengan perangkat smartphone, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu hubungkan dengan laman situs www.dukcapil.kemendagri.go.id. Jelas ya. Nantinya pindah ini akan menampilkan data lengkap dari masing-masing anggota keluarga. Nah, bila dokumen tersebut asli, maka dalam hasil pindah akan muncul tanda centang warna hijau. Nah, tanya itu terhadap tanda dokumen aktif. Nah, NIK atau nomor induk kependudukan pemohon, nama pemohon dan nomor dokumen seperti itu. Kemudian, bila dokumen tersebut palsu atau tidak sesuai dengan yang ada di database, maka akan muncul centang warna merah seperti itu. Nah, melansir di Indonesia.go, nah berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencetak kartu keluarga dari rumah. Nah, yang ajukan permohonan pencetakan dokumen ya, kependudukan melalui laman situs ini www.dukcapil.go.id dan aplikasi layanan kependudukan yang dibuat oleh masing-masing kantor Dukcapil. Diajukan saja. Nah, cantumkan nomor telepon atau lewat email. Berarti bisa daftar langsung saja lewat smartphone. Nah, ini berguna untuk menerima data dokumen kependudukan yang dikirimkan petugas Dukcapil dalam bentuk format digital atau portable dokumen format. Nah, setelah mengajukan permohonan, petugas Dinas Dukcapil kemudian akan memprosesnya seperti itu.
Nah, permohonan pelayanan kependudukan yang telah diproses kemudian disahkan melalui mekanisme tanda tangan elektronik TTI. Nah, seperti itu. Nah, aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK akan memberikan notifikasi layanan pesan, SMS atau email dalam bentuk informasi link dalam situs Dukcapil PDF. Nah, bersama dengan dikirimnya notifikasi dari SIAK, pihak Dinas Dukcapil setempat juga akan mencantumkan personal identification PIN ya. PIN ini digunakan untuk membuka layanan tersebut. Dan ini yang penting untuk membuat ya. PIN ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Nah, jika semua dokumen yang dikirim petugas Dukcapil melalui email dalam bentuk PDF sudah kamu terima, periksa kembali data diri di kakak tersebut. Nah, jika ada kekurangan atau kesalahan data, segera melapor melalui laman situs ya www.dukcapil.kemendagri.go.id seperti itu. Nah, jika sudah selesai maka kamu bisa langsung mencetaknya di rumah seperti itu. Simpan data detail format PDF tersebut di komputer atau laptop. Dengan begitu bisa minta kembali kartu keluarga saat diperlukan, itu saja ya. Itulah cara buat kartu keluarga ya, peserta dan cara mencetaknya di rumah. Sangat mudah dan simple karena memang sekarang sudah memakai barcode, lebih mudah seperti itu. Jadi itu ya, informasi terkait bagaimana sih cara dan syarat membuat kartu keluarga tahun 2021 bisa cetak sendiri di rumah ya. Moga-moga informasi ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.